Saya Viana Unisilmi. Saya Maritza Nadia Sumaryadi. Saya Laras Pujiaswari Truna. Saya Risha Tapi Alhaq. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun kalian menyaksikan video ini. Di dalam video kali ini, kami akan membawakan beberapa topik yang saling berhubungan dan cukup krusial untuk dibahas, di antaranya kemiskinan, ketenagakerjaan, dan juga kesenjangan sosial. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita saksikan penjelasannya. Kemiskinan merupakan fenomena yang selalu ada di hampir setiap negara. Indonesia merupakan salah satunya. Selama 5 tahun terakhir, data pada grafik menunjukkan bahwa adanya naik dan turun pada angka kemiskinan di Indonesia, terutama pada tahun 2020, di mana merupakan awal pandemi yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan secara drastis. Namun, peningkatan tersebut rupanya berhasil diatasi. Hal ini dapat dilihat pada September 2021 kemarin, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa angka persentase penduduk miskin pada saat ini berjumlah sebesar 9,71%, yang mana hal ini merupakan sebuah penurunan dari angka penduduk miskin pada awal pandemi September 2020 yang mencapai 10,19%. Adanya penurunan angka penduduk miskin di Indonesia ini tentunya merupakan hasil dari kuatnya pelaksanaan salah satu program pemerintah kita, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 kemarin memanglah sebuah kabar yang menggembirakan. Akan tetapi, masih ada hal yang perlu kita khawatirkan loh. Pasalnya, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS memberikan prediksi bahwa akan ada lonjakan tinggi angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Hal ini dikarenakan di saat pandemi belum berakhir seperti ini, anggaran perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah justru semakin melemah. Dampak dari pandemi serta menurunnya anggaran perlindungan sosial dari pemerintah memanglah menjadi faktor utama meningkatnya kemiskinan di Indonesia pada masa ini. Namun, masih ada beberapa faktor lain yang mendukung kenaikan angka kemiskinan penduduk di Indonesia. Yang pertama, ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, pengangguran yang meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Dan yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor yang menyebabkan kemiskinan tadi memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Kemiskinan juga dapat memberikan dampak-dampak lain seperti 1. Meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Yang kedua, angka kematian meningkat. Yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan menjadi tertutup. Yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Yang kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan semakin bermunculan. Sebelum menjelaskan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, saya ingin menyebutkan dulu bahwa ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Di sini bertujuan untuk mensejahterakan, mengoptimalkan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Namun nyatanya ketenagakerjaan di Indonesia ini masih banyak permasalahan. Permasalahan ketenagakerjaan yang pertama itu dikarenakan pertama pendidikan. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang masih belum mampu atau tidak selesai dalam masa pendidikannya sehingga ia tidak dapat mencapai pekerjaan yang cukup. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Di sini orang-orang Indonesia dikarenakan pendidikannya tidak sampai sehingga dia juga tidak mempunyai potensi atau keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah alih-daya. Alih-daya itu masih banyak diperdebatkan di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yaitu PHK. Setelah orang mendapatkan pekerjaan, namun banyak juga dikarenakan kekurangan biaya sehingga banyak ketenagakerjaan yang di PHK. Dan yang terakhir yang paling banyak dipermasalahkan di Indonesia yaitu persebaran tenaga kerja yang kurang. Seperti contoh di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini menjadi pusat ketenagakerjaan karena bisa disebut adalah ibu kota. Nah, orang luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Pulau Maluku banyak yang merantau ke Pulau Jawa untuk mendapatkan ketenagakerjaan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakatnya. Hal ini diantaranya seperti tingkat pendidikan yang rendah, rasa malas bekerja, kualitas kesehatan yang buruk,
terbatasnya sumber daya alam, terbatasnya modal, terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya keterampilan dan fasilitas yang memadai, hingga harga kebutuhan yang tinggi. Faktor dan karakteristik tersebut akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kriminalitas hingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan hal ini nantinya akan berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat yang diterima. Hal ini pada akhirnya akan menyisakan persoalan ketimpangan atau kesenjangan sosial, sebab pendapatan yang diterima oleh seseorang yang hidup dalam kemiskinan cenderung lebih rendah dari seseorang yang tumbuh dan hidup tanpa kemiskinan, hingga pada akhirnya kondisi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tersebut akan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Saya akan menjelaskan tentang saran untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu yaitu mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, memajukan pariwisata. Yang keenam, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha baik pengusaha kecil maupun besar. Yang ketujuh, membeli segala produk asli dalam negeri. Yang kedelapan, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor. Yang kesembilan, memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Dan yang kesepuluh, mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Demikian pematerian yang bisa kami sampaikan. Saya, perwakilan dari kelompok, ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama terhadap Bapak Dr. Andes Rahman Mulyaman, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.